الحمد لله الذي أكرمنا برسوله الأمين وجعل محبته من كمال الإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الغر المحجلين إمام المتقين قائد المجاهدين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصيته للأولين والآخرين فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momen ibadah Jumat yang singkat ini benar-benar sebagai ibadah yang berkualitas, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita dapati pahalanya kelak di sisinya. Oleh karena itu marilah sejenak kita fokuskan diri, kita tinggalkan seluruh urusan duniawi kita matikan alat komunikasi kita tidak berbicara sejenak untuk mendengarkan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Setiap mukmin pasti memiliki rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya senantiasa terpaut kepada beliau, pikirannya tak henti memikirkannya dan kerinduannya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak dapat digambarkan dengan kata-kata apapun. Bahkan ia berharap kelak dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam mimpi sebelum kelak berjumpa dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tentunya didasari sebuah kesadaran bahwa seorang mukmin tidak akan sempurna keimanannya kecuali setelah ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya, bahkan lebih ia cintai daripada dirinya sendiri. Dan cinta ini akan semakin bertambah dan semakin kuat dengan keyakinannya tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, kesempurnaan pribadinya, kesempurnaan akhlaknya, serta pengorbanannya dalam mendakwahkan Islam hingga sampai ke dalam hati kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka siapapun yang mengetahui betapa besarnya cinta, rindu dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, pastilah akan mendambakan perjumpaan dengannya dan dapat terus membersamainya hingga ke surganya kelak. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia menceritakan bahwa seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, keluargaku, bahkan anak-anakku. Jika aku berada di rumah ya Rasulullah, aku senantiasa memikirkanmu dan tidak pernah bersabar, tidak mampu bersabar untuk tidak bertemu denganmu dan memandang wajahmu. Namun ya Rasulullah, jika aku mengingat tentang kematian, maka aku sadar bahwa kelak surgamu pasti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan nabi-nabi yang lain
sementara aku khawatir jika kelak aku masuk ke dalam surga, aku tidak akan dapat lagi melihatmu. Rasulullah SAW hanya terdiam dan tidak menjawab. Dari sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, dia pun menceritakan salah seorang sahabat Ansar menemui Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih. Lalu Rasul pun menanyakan perihal apa yang membuatnya bersedih. Maka dia pun menjawab, "Ya Rasulullah, di dunia ini setiap pagi dan sore kami dapat mengunjungimu, memandang wajahmu dan duduk bersamamu. Sementara kelak di akhirat engkau pasti akan ditinggikan surgamu oleh Allah bersama dengan nabi-nabi yang lain. Sedangkan kami khawatir tidak akan mampu lagi untuk menemuimu." Dan demikian pula Rasulullah SAW pun hanya terdiam dan tidak menjawab. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Barangkali kisah dua orang sahabat ini mewakili isi hati kita semua. Besarnya cinta kita dan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW membuat kita menginginkan perjumpaan dengan Rasulullah SAW kelak di surga. Namun Rasulullah tidak menjawab. Tetapi sebagai seorang mukmin kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang memiliki rasa cinta dan ketulusan rindu kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak lama setelah dua kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, yaitu firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang tak patuh, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu adalah orang-orang yang kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah adalah teman yang terbaik. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini bahwa barang siapa yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah berjanji kelak Allah akan memasukkannya ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga, dan Allah jadikan ia akan membersamai manusia-manusia terbaik, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh yang baik lahir batinnya, dan mereka itulah yang dipuji oleh Allah sebagai teman yang terbaik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di sini tentu sebagai orang beriman kita mendapatkan secercah harapan bahwa selama kita patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita semua memiliki peluang untuk kelak membersamai Rasulullah SAW di surga. Dan yang menarik jamaah rahimakumullah, setelah menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis yang menceritakan tentang orang-orang yang mendampakkan kebersamaan dengan Rasulullah SAW di surga. Dan Rasul pun menunjukkan kepada mereka apa saja yang harus mereka lakukan. Di antaranya yang pertama jamaah rahimakumullah, diceritakan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Dia berkata, ketika aku menginap bersama dengan Rasulullah SAW, maka aku pun senantiasa membawakan air wudhu dan seluruh keperluan Rasulullah SAW. Lalu beliau pun berkata kepadaku, "Sal, mintalah." Maka aku pun menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar kelak aku bisa tetap membersamaimu di surga. Lalu Rasul bertanya, apakah ada permintaanmu yang lain? Maka orang itu menjawab, hanya itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, a'inni alaika
bikathratis sujud. Jika demikian, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu, yaitu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud-sujud yang kita kerjakan dalam salat 5 waktu, dalam salat duha, dalam salat tahajud, dan setiap salat sunnah adalah bekal kita supaya kelak mudah-mudahan Allah dapat menjadikan kita di antara mereka yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua dari Amr bin Murrah al-Juhani, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditemui oleh seseorang dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Aku pun mengerjakan salat 5 waktu, menunaikan zakat atas hartaku dan berpuasa di bulan Ramadan." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ala hada kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i yaumal qiyamati hakadha." Siapapun yang mati di atas kondisi demikian, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat seperti ini. Lalu Rasul pun mendekatkan 2 jarinya seperti ini. Lalu Rasul SAW melanjutkan, "Malam ya'uqqa walidayhi," selama ia tidak mendurhakai kedua orang tuanya. Sehingga kita memahami ibadah saja tidak cukup untuk dapat mengantarkan kita membersamai Rasulullah SAW di surga. Ada syarat lain di sana, selama ia tidak mendurhakai kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga dari Sahal bin Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a alfa ayatin fi sabilillah kutiba yaumal qiyamati ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa insyaallah." Barang siapa yang membaca 1000 ayat di jalan Allah, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada pada hari kiamat, dan mereka itulah orang-orang teman-teman yang terbaik insyaallah. Sehingga di sini jamaah rahimakumullah, memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dengan penuh keikhlasan kepada Allah juga dapat mengantarkan kita dapat membersamai Rasulullah SAW di surga. Yang keempat jamaah rahimakumullah, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirus saduqul amin." Seorang pedagang, pebisnis yang jujur lagi amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, kelak dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang mulia, para nabi, siddiqin dan syuhada. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat-sahabat lainnya. Mereka meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Anas bin Malik berkata, kaum muslimin belum pernah merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan mereka saat mereka mendengar sabda Rasul ini. Seseorang kelak di akhirat dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Lalu Anas pun berkata, "Sungguh aku sangat mencintai Rasulullah SAW. Aku pun mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Aku pun mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan aku berharap kelak Allah mengumpulkan aku bersama dengan mereka meskipun aku tidak mampu mengamalkan amal yang telah mereka lakukan." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dengan demikian, sebagai umat Rasulullah SAW yang mendambakan syafaatnya pada hari kiamat, yang mendambakan perjumpaan dengan beliau dan membersamai beliau di surga, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan. Kita taati Allah dan Rasulnya, kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan keinginan kita
untuk bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara perintah, sunnah dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa menjaga persaudaraan antar orang-orang yang beriman, memberikan perhatian kepada mereka, merasakan kesedihan mereka, merasakan kebahagiaan mereka, sekaligus menunjukkan sikap simpati dan peduli terhadap urusan kaum muslimin. Itulah bagian di antara syarat yang dapat menyempurnakan keimanan kita. Oleh karena itu, pada hari ini kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita, persaudaraan kita dengan kondisi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina yang begitu sulit, mengalami berbagai macam cobaan, penderitaan, kezaliman yang begitu luar biasa. Maka sesungguhnya Allah sedang menguji solidaritas kita, menguji ukhuwah kita, menguji keimanan kita. Maka barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, ia pasti akan memberikan kepedulian, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, dan tidak akan membiarkan saudara-saudaranya terus dizalimi oleh Zionis laknatullah alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal shuhadaahum washba' ja'i'ahum wa farrij kurabahum ya arhamar rahimin. Allahumma harriril masjidal aqsa wa'idhu ila rihabil muslimin warzuqna as-sujuda fihi ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.